بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas surah An-Naml, surah yang bicara tentang semut Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita sudah sampai pada halaman 382 surat An-Naml ayat 56 sampai 63 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما يذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Alhamdulillahi alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama qaddarna, boleh dalnya tanpa tasydid menjadi qadarnaha. Ayat 59 Allah, ini panjangnya 6 harakat. Allah boleh juga dibaca Allah. Jadi yang pertama jelas a, yang keduanya tidak jelas, namanya tashil qiraahnya Allahu. Kemudian yusyrikun boleh diganti ta menjadi tusyrikun. Kemudian pada ayat yang ke-62 tadzakkarun boleh diganti ya dan dzalnya ditasydid yadzakkarun. Ayat 63 ar-riyah boleh dibaca ar-riha, busyran boleh dibaca nusyuran atau nashran. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsiran ringkasnya, Allah mengatakan pada surat An-Naml ayat 56, fama kana, maka tidak adalah jawab qaumihi, jawaban kaumnya, illa an qalu, kecuali mereka mengatakan akhriju, usirlah, keluarkanlah ala Lutin, pengikut-pengikut Nabi Lut, min qaryatikum, dari desa kalian. Kenapa? Innahum, karena sesungguhnya mereka, unasun, adalah manusia-manusia, yatatahharun, yang mereka itu sok suci. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ayat ini masih melanjutkan kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, di mana pada ayat yang lalu sudah kita bahas Nabi Lut dakwah di tengah-tengah kaumnya. Mereka tidak hanya orang-orang kafir yang menyembah berhala, yang musyrik, tapi mereka juga syahwatam min dunin nisa, mereka melakukan homoseksual. Maka keburukan mereka ini bertumpuk-tumpuk. Kafir itu sudah jelek, musyrik itu sudah jelek, kemudian melakukan homoseks ini juga keburukan. Nah, ketika dinasihati, mereka tidak punya jawaban kecuali akhriju ala lutim min qaryatikum. Ini usir Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya ini dari kampung kita. Inilah ciri-cirinya orang yang tidak punya hujjah kayak begini, Pak. Kalau orang punya hujjah, maka dia akan adu argumen, mana yang benar, kamu atau saya. Nabi Lut jelas punya hujjah, punya argumen bahwasanya perbuatan mereka itu salah, tapi mereka tidak punya jawaban, tidak punya hujjah untuk mendebat perkataan Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Nah, orang yang nggak punya argumen biasanya majunya maju tangan saja, jotos dan sebagainya. Nah, seperti ini kita temukan juga pada umat-umat Nabi yang lain. Contohnya umatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim berdakwah, mereka enggak bisa mendebat dakwahnya Nabi Ibrahim, maka mereka mengatakan qalu harriquh, bakar itu Nabi Ibrahim, wansuru alihatakum, tolonglah, belalah arca-arca yang kalian sembah. Ini surat Al-Anbiya ayat 68, sudah lewat pada waktu yang lalu. Nah, maka demikian juga orang-orang sekarang juga begitu. Kalau berdebat dengan seseorang tapi tidak punya hujjah, tidak punya dalil, akhirnya merendahkan martabatnya orang yang diajak debat. Kamu itu cuma lulusan apa, kamu itu enggak punya gelar, kamu itu doktoralmu itu dari tesismu atau tulisanmu itu cuma tulisan masalah apa saja, bukan masalah syariat dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini karena tidak punya hujjah, akhirnya caranya merendahkan orang yang berdebat dengannya. Seperti ini adalah sikapnya orang-orang kafir, tidak pantas bagi kita orang-orang beriman. Yang dimaksud yatatahharun, sok suci ini maksudnya mereka orang-orang yang tidak mau melakukan seperti yang kita lakukan. Kita melakukan hubungan intim antara laki-laki dengan laki-laki, jadi masuk pada dubur. Maka maksudnya yatatahharun, mereka mensucikan diri dari dubur. Padahal memang ini sesuatu yang baik, mensucikan diri dari dubur sesuatu yang baik. Memang dubur itu kotor, masa hubungan pada dubur, maka tidak sepantasnya. Justru orang-orang yang seperti itulah yang semestinya dipuji. Maka ini kalimat ini yatatahharun, mereka sok suci, ini tujuan mereka mengejek, tapi sebenarnya di situ malah terkandung pujian. Ini malah mereka terpuji. Memang sesuatu yang kotor mestinya kita hindari, mau malah dicela bagaimana. Ayat 57 Allah mengatakan fa anjayna, maka kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, dan keluarga beliau, illam ra'atahu, selain istri beliau. Qadarnaha, kami telah menetapkan istri beliau itu minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal. Jadi setelah Nabi Lut didustakan oleh kaumnya, maka Allah marah. Kalau Allah marah, turunkan siksa. Kalau Allah turunkan siksa, pasti anjainah, nabinya diselamatkan dulu. Karena tidak mungkin nabinya dibiarkan terkena siksa. Nabinya tidak berhak untuk mendapatkan siksa. Kenapa istrinya Nabi Lut tidak diselamatkan oleh Allah? Karena istrinya Nabi Lut ini pura-pura Islam, tapi sebenarnya hatinya tidak Islam. Dengan kata lain, istrinya Nabi Lut ini munafik. Jadi munafik itu tidak hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa nabi-nabi terdahulu sudah ada wanita-wanita atau laki-laki yang munafik. Dua istrinya Nabi munafik. Istrinya Nabi Nuh munafik, istrinya Nabi Lut munafik. Pura-pura menampakkan Islam padahal menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Itu sebabnya tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya munafik itu hakikatnya adalah orang kafir. Buktinya Allah menyiksa wanita munafik ini. Kalau munafik itu hakikatnya adalah Islam, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akan diselamatkan. Yang dimaksud ghabirin, dia tertinggal, yaitu tertinggal di dalam siksa, terkena siksa.
Yang lainnya sudah disingkirkan oleh Allah sebelum subuh, mereka sudah pergi. Kemudian pas subuh datang siksa. Nah, istrinya Nabi Lut termasuk yang terkena siksa. Ada dua versi pendapat ulama. Ada yang mengatakan istrinya Nabi Lut termasuk yang terkena siksa karena tidak ikut pergi bersama Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Jadi dia masih tertinggal di kampung. Versi yang kedua mengatakan bahwa istrinya Nabi Lut sudah ikut pergi, karena Nabi Lut memang mengajak seluruh keluarganya, ayo kita disuruh oleh Allah untuk segera pergi, sebelum subuh harus segera pergi, karena nanti subuh ada siksa datang. Tapi Allah memberikan pesan, semua yang ngikuti kamu jangan noleh ke belakang, yang noleh nanti terkena siksa. Nah, begitu mereka rombongan pergi dari kampungnya, terdengar suara siksaan bergemuruh di belakang. Istrinya Nabi Lut tidak sabar untuk noleh, artinya akhirnya dia melihat ke belakang. Begitu melihat ke belakang, maka terkena siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas ghabir, dia tertinggal, ini maksudnya tertinggal di dalam siksa, termasuk yang terkena siksa. 58. Wa amtarna, dan kami pun memberikan hujan alaihim kepada mereka, mataran, hujan, fasa'a, maka jeleklah matarul mungdzirin, hujannya orang-orang yang diberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata amtara dengan tambahan hamzah a, ya. Matar itu hujan, begitu ditambahi dengan hamzah amtara, ini artinya hujan yang jelek. Maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah hujan bebatuan. Adapun hujan yang sekarang kita alami malam ini bukan amtara namanya, karena hujannya hujan berkah, hujan air, itu namanya matara, ya. Maka perbedaan antara hujan yang baik itu adalah mutirna, kalau hujan yang jelek itu adalah umtirna, atau di sini amtorna, ya. Saya tampilkan hadis yang menunjukkan bahwasanya hujan yang baik itu disebut mutirna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika hujan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kita sudah diberi hujan dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, itulah yang iman kepada saya, kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka di sini disebut mutirna karena hujannya adalah hujan yang rahmat. Tapi kalau hujan siksa, maka ini istilahnya amtorna. Makanya Allah mengatakan di sini fasa'a, jeleklah hujannya orang-orang yang diberi ancaman tadi, karena hujannya adalah hujan bebatuan. 59. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, wassalamun ala ibadi, dan mudah-mudahan keselamatan untuk hamba-hamba Allah, alladzina istafa, yang Allah sudah pilih mereka. Allah, apakah Allah itu khairun, lebih baik, amma yusyrikun, atau apa yang mereka sekutukan, yaitu berhala-berhala tadi. Jadi setelah Allah menceritakan tentang Nabi Lut dan kaumnya, lalu Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas apa? Atas keselamatan Nabi Lut dan atas kehancuran orang-orang kafir. Jadi meskipun kehancurannya Nabi Lut itu, kaumnya Nabi Lut itu sudah lewat masa lampau yang lama, tapi ketika kita membaca cerita ini, kita mengetahui nabinya Allah diselamatkan, kemudian orang-orang kafir yang memusuhinya disiksa, maka kita ikut bahagia, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Demikian juga kalau terjadi peperangan antara muslim dengan kafir di luar negeri, kita mendapatkan cerita dan kita mendapatkan informasi yang menyenangkan karena orang kafir kalah atau mereka bisa dibasmi oleh kaum muslimin, hendaklah kita mengucapkan ini alhamdulillah. Ada berita misalnya Israel hancur tanknya oleh saudara-saudara kita Hamas, ucapkan alhamdulillah. Sama dengan ayat ini, qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah, karena musuh-musuh Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ibadihil ladzina istafa, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, yaitu maksudnya adalah nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah. Nabi Allah ada 124.000 nabi, Rasul Allah ada 315 rasul. Semua itu adalah orang-orang pilihan Allah.
Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 75, Allah mengatakan Allahu yastafi, Allah itu memilih dari kalangan malaikat-malaikatnya, ada rasul-rasul juga dari kalangan manusia, ada rasul-rasul. Maka yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah bertanya, apakah Allah lebih baik ataukah arca yang kalian sembah itu yang lebih baik? Ini maksudnya adalah apa? Menegur orang-orang kafir. Kalian menyembah arca-arca, sudah dinasihati itu salah, masih nekat, akhirnya turun siksa. Yang menurunkan siksa adalah Allah. Nah sekarang setelah kamu lihat Allah turunkan siksa dan arcamu tidak bisa berbuat apa-apa, silahkan dipikir mana yang lebih baik. Berarti apakah Allah yang lebih baik yang disembah oleh orang-orang beriman itu, yang mampu menurunkan siksa, ataukah arca itu yang lebih baik yang kalian sembah itu, padahal ketika siksa turun tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mungkin arcanya ikut terkena siksa. Karena ketika diguncangkan itu kampung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hujan bebatuan turun dari atas, kemudian batunya mengenai arcanya, arcanya juga akan rontok, akan jebol juga. Maka semua itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sungguh orang-orang yang bodoh, tidak paham sama sekali apa yang semestinya mereka sembah. Ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pertanyaannya, amman khalaqas samawat, apakah zat yang telah menciptakan langit-langit, wal arda dan bumi, wa anzala lakum dan menurunkan bagi kalian minas samai dari langit ma'an air, yaitu hujan, fa ambatna bihi lalu kami tumbuhkan dengan air hujan tadi hadaiqa, kebun-kebun, dzata bahjah, yang memiliki keindahan atau pemandangan yang indah. Maka nalakum, tidak pantas bagi kalian atau tidak mungkin bagi kalian, antum bitu syajaraha, bahwa kalian itu menumbuhkan pohon-pohon padanya. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Bal bahkan hum, mereka orang-orang kafir, qaumu ya'dilun, satu kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat ini adalah Allah bertanya, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah lebih baik ataukah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu yang lebih baik? Jadi ini sama dengan pertanyaan pada ayat sebelumnya tadi, mana lebih baik, Allah atau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Kalau Tuhan-Tuhan kalian itu kalian anggap lebih baik, apa yang sudah mereka lakukan? Kalau Allah itu menciptakan langit, Allah itu menciptakan bumi, Allah itu menurunkan hujan, Allah itu menumbuhkan tanam-tanaman yang sangat indah-indah. Ini semua perbuatan Allah. Kenapa Allah bertanya seperti ini, Pak? Karena dulu di masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy itu mengakui adanya zat yang Maha Esa di atas langit. Mereka ngaku. Kalau mereka naik kapal, kemudian kapalnya terombang-ambing, maka arca mereka buang. Udah nggak teringat sama arca lagi, ingatnya sama Allah. Kenapa? Karena mereka tahu yang bisa menyelamatkan dari terombang-ambingnya kapal di tengah laut hanya Allah. Berarti mereka tahu bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah, yang membuat adanya badai itu Allah, yang menurunkan hujan itu Allah, yang membuat goncangnya air laut itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bertanya dengan kalimat seperti ini karena ini sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi mereka zaman dulu tidak menafikan adanya Allah. Mereka percaya ada Allah di langit, ada. Tapi mereka menyembah banyak. Tuhan mereka katanya ada 7. Salah satunya Allah, yang 6-nya adalah arca-arca itu. Nah, itu yang Allah tidak mau. Ini namanya syirik seperti ini. Itulah yang dimaksud pada ayat ini, balhum qaumun ya'dilun. Mereka syirik. Mereka sudah mengetahui Allah itu yang ngatur alam semesta, tapi masih saja menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah mengatakan ma'an, air hujan. An, ini ada tanwin. Dalam bahasa Arab ada kaidah tankir lit ta'zim. Penggunaan isim nakirah ditandai dengan tanwin menunjukkan keagungan. Berarti air hujan ini air yang agung, air yang besar. Makanya pada ayat yang lain surat Qaf Allah mengatakan ma'an mubaraka, air hujan air yang berkah. Maka siapa yang sakit silahkan kumpulkan air hujan,
bismillah dengan Fatihah diminum, insyaallah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Airnya air berkah. Hadaik artinya adalah kebun-kebun, tapi tidak disebut hadaik kecuali kalau ada pagarnya. Kalau kebun tanpa pagar maka tidak disebut hadaik, tapi disebut bustan atau basatin. Allah mengatakan makana lakum antum bitu, kalian tidak mungkin bisa menumbuhkan pepohonan-pepohonan, karena memang yang mampu menumbuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan perkataan kita ketika kita sedang naik kendaraan, maka kita mengatakan yang menjalankan kendaraan ini hakikatnya Engkau ya Allah, bukan saya. Pada surat Az-Zukhruf ayat 13, kalau kita naik kendaraan kita mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan mobil ini untuk kita, menundukkan motor ini untuk kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, kami tidak mampu terhadapnya. Memang yang ngegas itu kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki bahwa motor jalan, nggak akan jalan. Sehingga meskipun kita yang gas, yang ngegas, yang mancal motornya tadi atau mobilnya tadi, tapi tetap saja sebenarnya hakikatnya yang menjalankan kendaraan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. 61. Amman ja'alal arda, apakah zat yang telah menjadikan bumi qararan, menetap, tidak gerak-gerak, tidak guncang-guncang. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan khilalaha, pada sela-selanya, pada tengah-tengahnya, anhara, ada sungai-sungai. Wa ja'ala laha, dan Allah menjadikan untuk bumi rawasiya, gunung-gunung yang tegap. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainal bahraini, di antara dua laut, hajiza, ada pemisahnya. Apakah itu lebih baik daripada Tuhan ataukah Tuhan yang mereka sembah? Ailahun, apakah ada Tuhan ma'allah, bersama Allah? Bal, bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi maksud ayat ini di sini Allah menyebutkan dua hal. Pertama tentang maha kuasanya Allah, yang kedua tentang nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Allah menjadikan bumi ini tenang, ini adalah kekuasaan Allah, dan ini adalah nikmat bagi manusia. Coba kalau bumi goncang terus, kita nggak akan bisa hidup, Pak. Bangun rumah belum selesai, roboh. Sudah selesai 1 pekan dipakai, roboh. 1 bulan dipakai, roboh. Remuk kita. Kemudian Allah adakan sungai-sungai. Ini selain menunjukkan kekuasaan Allah, juga menunjukkan nikmatnya Allah kepada kita. Tanpa air mana bisa kita hidup? Nggak bisa hidup, mati kita. Kemudian adanya gunung, ini juga kekuasaan Allah dan nikmat Allah. Karena kalau tidak ada gunung, bumi guncang terus. Kemudian adanya dua laut, ini juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dua laut ini apa ini? Dua laut maksudnya adalah laut yang asin dan laut yang tawar. Dan itu terjadi pada sebagian laut, akan kita lihat dua air yang warnanya beda. Padahal satu laut, satu tempat, tetapi airnya tidak saling ketemu. Kenapa tidak saling ketemu? Satunya asin, satunya adalah tawar. Itu mirip tempat yang terkena hujan. Ini Solo, satu kota, tapi separuhnya kena hujan, separuhnya kering, kerontang. Itu Allah Maha Kuasa seperti itu. Ada pemisah antara dua laut ini, artinya tidak bisa gabung antara dua laut ini. Ini disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, surat Ar-Rahman ayat 21, ayat 20. Marajal bahrain, Allah mencampur dua laut, yaltaqiyan, keduanya saling ketemu. Satu tempat, satu laut saling ketemu, tetapi bainahuma barzakhun, antara keduanya ada pemisah, la yabghiyan, yang keduanya tidak bisa saling melampaui batas. Karena sudah dibatasi oleh Allah dengan dua rasa yang beda tadi, sehingga nggak bisa campur. Tapi tempatnya campur, tempatnya satu. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen melihat bagaimana itu dua laut yang berbeda rasa tapi dalam satu tempat tapi nggak bergabung, itu mudah sekali. Sekarang kita mencarinya di YouTube sudah ada. Lihat saja, tulis saja dua laut yang tidak bertemu atau dua laut yang ada pemisahnya. Nah, ini sudah ada videonya atau fotonya oleh orang-orang yang sudah mengabadikan hal tersebut.
Yang dimaksud qarara di sini bumi menetap, ini maksudnya adalah perasaan kita bumi ini sekarang menetap, tidak berguncang-guncang. Adapun kata penelitian bumi katanya adalah muter terus, maka wallahu alam bisa jadi benar, dan itu seandainya benar tidak bertentangan dengan ayat ini. Karena qararon di sini bukan berarti harus hakikatnya dia itu tidak bergerak, tetapi perasaan kita merasa tidak bergerak. Sama dengan kalau panjenengan naik kereta, sangat cepat sekali. Tapi apakah Anda di dalam itu merasa bergerak? Perasaan kita tidak bergerak. Anda naik pesawat, cepat sekali bergeraknya itu, tapi di dalam pesawat Anda merasakan tidak ada gerakan. Anda bisa tidur dengan nyenyak, Anda bisa jalan-jalan di dalam pesawat dengan nyaman, Anda bisa sholat tanpa jatuh-jatuh, padahal itu pesawatnya bergerak dengan sangat cepat. Nah, mirip juga bumi seperti itu. Penelitian mengatakan bahwa bumi berputar, tetapi kita tidak merasakannya. Itu adalah yang disebut sebagai qarara. Perasaan kita buminya adalah tetap. Allah mengatakan ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah? Maksudnya apakah yang mengatur itu semuanya Allah ada temannya enggak yang mengaturnya, yang membantu Allah? Apakah Allah perlu ada bantuan, ada istri yang membantunya, ada ajudan yang membantunya? Enggak perlu. Maka ini pertanyaan tidak butuh jawaban, karena orang-orang kafir zaman dulu sudah tahu semuanya bahwasanya yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan atau arca-arca yang lain tidak bisa melakukan apapun seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diabadikan oleh Allah pada surat yang lain. Surat Saba ayat 22. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Tidaklah para arca-arca itu bersekutu dengan Allah di dalam mengatur alam semesta, dan tidaklah Allah itu memiliki pembantu dari kalangan arca-arca yang disembah tadi. Nah, ini surat Saba ayat 22 menunjukkan jelas bahwa Allah yang mengatur sendiri, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur seperti ini. 62. Amman, apakah zat yang yujibul muttar, mengabulkan orang yang terdesak, idza da'ah, ketika berdoa kepada Allah, wa yakshifus su, dan menyingkapkan keburukan atau kemadaratan, wa yaj'alukum, dan menjadikan kalian khulafa'al ard, pengganti-pengganti di atas muka bumi. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah yang mengatur alam semesta ini tadi? Qalilan ma yadhakkarun, sedikit sekali mereka mengambil pelajaran atau kalian mengambil pelajaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya mengingatkan orang-orang kafir bahwa yang maha kuasa hanya Allah. Buktinya Allah maha kuasa apa? Satu, yujibul muttar, Allah itu mengabulkan doanya orang yang terdesak. Kata-kata muttar, terdesak, ini menunjukkan bahwa kondisi terdesak itu termasuk kondisi yang menyebabkan doa seseorang mustajab. Maka kalau panjenengan kok berdoa belum dikabul-kabulkan, ketahuilah panjenengan belum sangat terdesak. Kalau sudah sangat terdesak, nanti segera akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah memberikan ujian-ujian, zulzilu, guncangan-guncangan ujian, sampai Rasul mengatakan dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah yang enggak segera datang ini? Nah, ini berarti sudah terdesak, sampai ngomong begitu, Pak. Rasulnya saja sampai mengatakan kapan ini pertolongan enggak segera turun. Maka Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Anak-anak Palestina itu ketika mereka dibombardir oleh Israel itu, maka mereka membaca ayat ini, ala inna nasrallahi qarib, saking yakinnya mereka terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina segera dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, orang kafir pun kalau terdesak itu dosanya bisa mustajab. Dalilnya apa? Rasul bersabda, ittaqu da'watal mazlum, takutilah doanya orang yang terzalimi.
wa in kana kafira, meskipun dia kafir, fa innahu laisa dunaha hijab, karena doanya orang yang terdolimi tidak terhijab, tidak tertutup, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yakshifus su, Allah itu menyingkapkan keburukan. Contoh keburukan misalnya sakit, maka kalau sakit jangan datang ke dukun, dukun gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau kita datang ke dukun, maka sholat kita selama 40 hari gak diterima oleh Allah. Siapa yang bisa menyingkap penyakit? Allah. Berarti datanglah kepada Allah. Firru ilallah, larilah menuju Allah. Kalau kita sakit, Allah akan selesaikan sakit kita dengan izinnya. Yang dimaksud khulafa'ul ard, pengganti di muka bumi, maksudnya adalah kita adalah generasi pengganti setelah generasi yang sebelumnya. Dan itulah kondisi manusia. Sekarang kita hidup, nanti kita akan tua, kemudian kita akan mati, diganti oleh anak kita. Anak kita nanti juga akan mati, diganti oleh cucu kita, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud khulafa'ul ard. Ayat terakhir 63, Allah mengatakan, amman, atau apakah zat yang yahdikum, memberikan petunjuk kepada kalian, petunjuk jalan, fi dhulumatil ardi, pada kegelapan-kegelapan beri, daratan, wal bahri, dan lautan. Apakah itu lebih baik daripada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Atau siapa yang lebih baik? Waman, dan siapakah yursilu, yang mengutus, ar-riha, angin-angin, nusyuran, yang bertebaran, atau bushran, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, di hadapan rahmat Allah, yaitu turunnya hujan. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah, yang membantu Allah? Ta'ala Allah, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apapun yang mereka sekutukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat ini semuanya pertanyaan kepada orang-orang kafir, supaya orang-orang kafir mikir bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah. Nah, kita orang beriman yang sudah lama nyembah Allah, dengan membaca ayat-ayat seperti ini, mestinya iman kita bertambah kepada Allah, dan itu dipraktekkan di dalam sikap kita. Orang yang iman kepada Allah jangan minta kepada manusia. Minta kepada manusia padahal punya Allah, itu berarti seolah-olah tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia bisa menyingkapkan penyakit? Tidak bisa. Yang bisa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan minta kepada manusia. Kemudian pada ayat ini Allah katakan yahdikum, Allah memberikan petunjuk kepada kalian, yaitu petunjuk jalan. Pada saat gelap di laut maupun di darat, kita bisa melihat ke arah bintang. Nah, bintang itu yang akan memberikan petunjuk arah, mana selatan, mana utara, mana timur, mana barat. Jadi yahdikum, Allah kasih petunjuk jalan dengan menciptakan bintang yang ada di langit, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 97, wa huwallazi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha. Allah ciptakan untuk kalian bintang-bintang supaya kalian mendapatkan petunjuk jalan dengan bintang tadi pada kegelapan daratan dan kelautan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan ini karena doa mustajab pada saat hujan. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma ansuril mujahidin, Allahumma arhamil mustad'afin, Allahumma arhamil mustad'afin, Allahumma arhamil mustad'afin, Allahumma dammir a'da'ad-din, Allahumma dammir a'da'ad-din, Allahumma dammir a'da'ad-din watmis ala amwalihim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.